Shalom, selamat malam bagi saudara-saudariku yang terkasih. Kalau saya malam hari ini ingin bersaksi, namun dalam kesempatan ini saya mau mengatakan saya bukanlah orang yang fasih lidah, saya bukanlah orang yang pintar berkata-kata sebenarnya, dan saya juga tidak terbiasa untuk berbicara di depan kamera seperti ini. Namun saya terpanggil untuk membagikan apa yang Bapak kerjakan dalam kehidupan saya, karena hidup saya ini hanyalah oleh kasih karunia Bapa saja. Mohon maaf kalau dalam apa yang saya sampaikan semuanya tidak tertata dengan baik kata-kata saya, karena saya memang bukan orang yang fasih lidah, namun saya hanya ingin bagaimana menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang bisa saya berikan untuk Bapa. Haleluya, haleluya. Saya mau terlebih dahulu menaikkan satu pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Bapa berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Bapa tahu. Saat kau minta, Bapa dengar. Saat percaya, Bapa bekerja. Saat menangis, Bapa tahu. Saat berdoa, Bapa dengar. Saat bersyukur, Bapa berkati. Saat kau perlu, Bapa tahu. Saat kau minta, Bapa dengar. Saat percaya, Bapa bekerja. Saat menangis, Bapa tahu. Saat berdoa, Bapa dengar. Saat bersyukur, Bapa
berkati, saat bersyukur Bapa berkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat saudara-saudariku di live ini, karena bagi saya dan untuk saya ini penting untuk teman-teman ketahui di mana saat ini Tuhan Yesus itu menawarkan kepada saudara, tapi kembali kepada saudara, apakah saudara menanggapi, menerima apa yang Tuhan Yesus sudah tawarkan, berikan untuk keselamatan saudara. Ya, jadi saya tadi subuh setelah jam pertemuan doa saya bersama tim kami, tim Serafim berdoa, saya sekitar jam 5 tertidur, dan saat itu saya bermimpi, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kepada saya, anakku, sampaikanlah ini kepada orang yang namanya sudah tertulis di dalam surat ini. Jadi ada 7 surat yang saya terima dari Tuhan Yesus, dan nama-nama orangnya sudah tertera di dalam setiap amplop masing-masing, dan alamat mereka juga ada. Kemudian Tuhan Yesus membuka kepada saya isi surat itu, dan saya membacanya. Di sana juga ada tertulis nilai jumlah uang yang Tuhan Yesus isi di dalam setiap amplop itu, nilainya 20.000, seperti itu. Dan kepada orang ini diperintahkan Tuhan Yesus untuk dia mengungsi, seperti itu. Tapi janganlah engkau terlambat, anakku. Sebelum tanggal 27 surat-surat itu harus sudah sampai kepada orangnya. Dan di dalam mimpi saya ini, saya membagikan itu di sekitaran tanggal 22. Nah, seketika setelah perbincangan saya dengan Tuhan Yesus saat itu, saya sempat terkaget ya, karena tiba-tiba yang saya lihat itu wajah Pak Aditya gitu. Ya, dia hanya tersenyum kepada saya. Kemudian dia pergi seperti itu, dan saya pun melanjutkan perjalanan saya untuk segera membagikan surat-surat yang Tuhan Yesus suruh untuk saya sampaikan segera. Namun dalam pikiran saya, di dalam mimpi itu, saya mau mengajak anak-anak saya bergegas untuk menjemput anak-anak saya dulu
Namun di tengah jalan saya ada di sebuah jembatan yang di bawahnya itu ada sungai. Kemudian saya menoleh ke bawah, saya melihat anak saya yang berumur 4 tahun ini melihat saya, dan dia sangat senang. Dia panggil saya, mami, 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 dan dia mau mendekat kepada saya. Tapi saya melihatnya itu berbahaya untuk dia, karena arus sungai yang ada di dekatnya itu sangat besar sekali. Dalam pikiran saya itu akan membuat dia bahaya. Tapi anak saya yang kecil ini, yang berumur 4 tahun, dia sangat senang ketika melihat saya, mami, 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 mau sama mami, mau sama mami, aku mau sama mami. Iya, tunggu saja di situ, tunggu saja, saya katakan. Tapi anak saya ini tidak sabaran, saking dia bergirang sekali melihat saya datang begitu ya. Nah, dia tidak peduli, dia langsung menghampiri arus sungai ini. Kemudian anak saya ini seketika dibawa oleh arus sungai, dan saya juga secara spontan langsung loncat dari atas jembatan menuju arus sungai di mana anak saya ini dibawa arus sungai. Dan haleluya, puji Tuhan, saya melihat bagaimana ya di dalam mimpi saya itu pertolongan Bapa atas hidup saya bisa menyelamatkan anak saya ini selamat. Dan kemudian kami pergi dari sungai itu, saya menjemput anak saya yang satu yang sulung, lalu kami pergi bertiga mencari alamat-alamat yang sudah dikasih Tuhan Yesus untuk kami pergi ke sana membagikan surat-surat itu. Namun di tengah jalan kami ketemu dengan 2 pemuda. Dalam pikiran saya, lebih baik saya tanya kepada mereka alamat ini di mana gitu. Nah, ketika saya bertanya begitu, mereka menawarkan biar kami saja yang kasih. Tapi dalam hati saya, orang ini berniat tidak baik, berniat jahat seperti itu ya. Lalu saya segera pergi karena pemuda ini sempat membuka isi amplopnya ya. Tapi langsung cepat-cepat saya ambil, langsung saya tinggalkan. Kami pergi, lalu kami mencari alamat. Sampailah kami di satu tempat, ada satu gang begitu, dan ada beberapa rumah seperti itu ya. Lalu saya mengetok dari satu pintu ke satu pintu, menanyakan apakah ini benar, alamat ini, orangnya ini ada di sini gitu. Nah, dari beberapa pintu yang saya ketuk itu, 4 diantaranya benar ya. Jadi saya sudah menyampaikan kepada mereka surat yang Tuhan Yesus suruh untuk saya sampaikan sampai kepada orangnya, dan orang itu membukanya di depan saya. Namun dalam mimpi saya itu, saya hanya sempat memberikan kepada 4 orang, karena di gang itu hanya memang ada 4 orang yang tinggal di situ sesuai dengan alamat yang ada tertera di surat itu. Kemudian saya bermaksud untuk mencari tempat lain. Dari sisa surat yang 7 ini, 3 lagi yang harus saya antarkan. Namun ketika saya akan meninggalkan gang itu, mereka berkata seperti ini, mengungsi, memangnya gampang mengungsi, harus dipikir baik-baik begitu. Mengungsi apa gitu, itu nggak mudah, itu nggak gampang gitu. Karena isi suratnya Tuhan Yesus perintahkan itu supaya mereka segera mengungsi dari tempat itu gitu. Karena ketika saya terima surat dari Tuhan Yesus itu, saya nggak tanya-tanya lagi, nggak ada pertanyaan saya kepada Tuhan Yesus. Saya hanya taat saja, saya ambil suratnya, lalu saya memang bergegas untuk membagikannya. Tapi 4 orang ini reaksinya sangat membuat hati saya sedih. Mereka katakan, kami tidak mau mengungsi,
ini tidak mudah untuk kami, tapi mereka mengambil uangnya. Jadi saya melihat mereka meremas surat itu lalu melemparkannya ke tanah begitu. Hanya uangnya saja yang diambil. Tapi saya pergi saja meninggalkan mereka dengan hati sedih. Kemudian segera saya terbangun ya teman-teman. Ketika saya terbangun itu saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Sepanjang hari dari mulai saya mimpi itu saya merenung. Kenapakah mereka seperti itu? Tapi saya sambil bertanya-tanya, apa maksudnya dari mimpi saya itu seperti itu? Dan saya akhirnya ketika sore, karena dari mulai sepanjang pagi saya bangun itu, saya terus kepikiran dengan mimpi saya itu. Saya kurang memahami maksud dari mimpi itu, sampai akhirnya saya pribadi memberanikan diri untuk menceritakan arti mimpi saya ini ya kepada Pak Aditya itu. Akhirnya saya mendapatkan penjelasan dari beliau. Ya seperti itulah orang-orang yang tidak siap bayar harga. Dan untuk mengikut Yesus memang sangat berat ya, saudara-saudariku. Kita harus rela meninggalkan ini ya, apalagi kalau orang yang terikat dengan mamon dan hartanya seperti itu. Saya akhirnya teringat dengan firman Tuhan ya, di dalam Matius 19. Saya bacakan ya saudara-saudariku. Matius 19 ayat 16. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepada kamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ya, jadi teman-teman, saudara-saudariku yang kekasih, apa yang membuat kita anak-anak Bapa Sorgawi gagal masuk dalam kerajaan Allah itu? Ya karena tidak siap bayar harga, hidupnya terikat dengan mamon, karena memang kekuatan dari mamon itu ya teman-teman, apalagi ya hidupnya itu
menyandarkannya kepada hartanya ya. Jadi hanya orang-orang yang punya iman yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus saja yang berani melangkah dengan iman tanpa memikirkan apa yang harus terjadi di depan. Ya, sedikit saya bersaksi teman-teman ya, bagaimana terlalu banyak karya-karya Bapa di dalam kehidupan saya. Mungkin saya masih hanya bisa cerita sedikit teman-teman. Ketika saya dituntun untuk bisa ada sampai di Papua Barat ini, itu nggak mudah teman-teman. Ketika itu saya dalam perjalanan menuju pulang ke daerah rumah saya dari satu kecamatan itu ke kecamatan di mana saya tinggal ya, kabupaten ya tepatnya. Saya di tengah jalan sedang membawa motor itu, saya dengar suara Tuhan, pergilah ke Manokwari. Sementara pada saat itu ya, saya itu nggak pernah tahu yang namanya Papua ini seperti apa. Kemudian saya searching di Google, Manokwari itu di mana gitu. Lalu saya teringat lagi dengan ada kakak, teman kakaknya saya dulu, dia tinggal di Papua. Kemudian saya menghubungi dia, begitu saya menanyakan di Manokwari ini di Papua mana. Terus kemudian saya ceritakan saya disuruh Tuhan ke sana, tapi saya saat itu tidak tahu ya teman-teman. Saya hanya taat saja, dalam waktu sekejap itu yang saya seperti sangat sangat spontan seperti itu. Saya akhirnya memutuskan berangkat ke Manokwari ini, itu tanpa tahu situasi Manokwari ini seperti apa. Saudara kandung tidak ada, ya pokoknya nggak ada kenalan saya saudara ya, kecuali kakak yang saya hubungi itu. Jadi sesampainya saya di Manokwari ini, saya hanya berjalan dalam tuntunan-tuntunan Bapa saja, tapi nggak mudah sama saya, nggak mudah. Banyak rintangan, banyak hal saya hadapi, tapi saya hanya berjalan dengan iman sampai Bapa membawa saya sampai detik ini ke tahap yang sekarang. Jatuh bangun hidup saya di Manokwari ini, ya kehancuran hidup yang saya jalani di Manokwari ini. Tapi saya melihat tangan Bapa itu merangkul saya, mengangkat saya. Saya sangat terharu dengan perbuatan Bapa ya dalam kehidupan saya, dan itu sangat luar biasa. Karena ketika saya harus mengikuti suara Tuhan itu nggak gampang, karena ketika itu saya masih posisi dalam bekerja, terikat dengan pekerjaan. Nah, kalau saya memakai pikiran saya, bisa saja saya akan lama mempertimbangkan untuk bisa sampai di Manokwari ini ya. Tapi ya itulah, saya percaya itu juga berkat pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan saya tanpa berpikir panjang seketika. Tapi memang di situ saya pada saat itu, 2 hari setelah saya mendengar suara itu, kemudian saya menyiapkan diri, saya berangkat bersama dengan anak saya. Saya minta tanda sama Bapak ya waktu itu, karena harga tiket pada saat itu sangat mahal. Sementara tabungan saya nggak banyak, teman-teman ya, itu nggak banyak. Untuk modal hidup itu kurang. Tapi saya nggak memikirkan itu, seperti lupa diri aja gitu. Kayak memang sudah yakin di sana Bapak sudah menyediakan yang terbaik gitu. Satu tanda yang saya minta, meyakinkan apa yang saya dengar, saya katakan, Tuhan, kalau memang ini daripadamu, berikan saya tiket yang murah. Karena harga tiket ini sangat mahal. Per orangnya pada saat itu sekitar 4 jutaan, hampir 5 jutaan. Kemudian di sepanjang hari mulai dari pagi itu saya terus cek
harga tiket ya paling jatuh-jatuhnya di 3,8, 3,5 yang termurahnya. Tapi saya sekali lagi berdoa, Bapak nggak bisa, aku nggak bisa kalau harga tiket sekian, nanti uangnya nggak cukup. Seketika ketika saya dituntun lagi, sekarang kamu buka Traveloka, ada tiket murah. Berdua sama anak saya 5 juta pada saat itu. Langsung saya booking, dan saya pergi ke ATM untuk mentransfer biaya tiket yang saya sudah booking. Kemudian saya disuruh lagi, sekarang kamu cek harga tiketnya. Saudara-saudariku tahu, dalam seketika itu juga harga tiket langsung melambung ke angka 5 juta. Dan ternyata Bapak menyediakan harga tiket saya untuk 2 orang pada saat itu. Hanya untuk saya Bapak sediakan. Siapakah yang dapat melakukannya itu? Kalau bukan Bapak kita di sorga. Itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Saya sungguh sangat senang ketika itu. Jadi itu sedikit yang saya bagikan ya, untuk menguatkan, meneguhkan saudara-saudariku, siapapun kamu yang mendengarnya di sana ya. Dari kesaksian saya ini, saya hanya mau engkau tanggap, menerima panggilan, tawaran daripada Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkan, lakukanlah. Karena merugilah engkau apabila engkau tidak menerimanya. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Waktunya sudah sangat singkat. Ya, teman-teman, saudara-saudariku, siapapun engkau yang di sana, Tuhan Yesus sendiri bayar harga. Masakan kita hanya mau berenak-enakan saja. Hanya mau menerima yang baik-baik saja. Saya juga mau bersaksi kenapa saya di awal menaikkan pujian, perhatikanlah bunga bakung dan burung-burung, karena sungguh sangat nyata. Memang Bapak luar biasa berkarya di dalam kehidupan saya. Kemarin setelah saya ibadah doa bersama dengan anak-anak saya, kemudian teman lama saya ada menghubungi saya. Dia ingin menanyakan sesuatu tentang seorang hamba Tuhan. Apakah apa yang dia sampaikan itu benar? Sepanjang 1 bulan kemarin itu dia katakannya dia bergumul karena selama ini dia kurang terlalu suka untuk mengerti tentang akhir zaman. Tetapi sepanjang 1 bulan ini dia belajar, menggali, ingin lebih tahu tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu dia menceritakan semuanya, dan saya juga menyatakan, karena memang itulah yang Roh Kudus nyatakan bagi saya ya, bahwasanya seorang hamba Tuhan itu apa yang disampaikannya adalah benar. Ya, saya akan berkata ya, kalau itu benar, maka saya akan katakan benar. Namun kalau tidak, ya saya tidak akan katakan, karena Roh Bapa lah yang menuntun saya untuk menyatakan kebenarannya. Dan di sepanjang pembicaraan kami, ketika di 2 jam setelah pembicaraan kami, di dalam hati saya berkata, Bapak, engkau tahu pulsa dataku ini akan aku pakai untuk pertemuan doa lagi, dan masa waktu, batas waktu dari data saya ini cukup nanti dengan ibadahku sampai dengan tanggal 12. Sementara teman saya ini sangat antusias mencari kebenaran tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus, seperti itu ya. Apa yang Bapak katakan kepada saya, kamu dengar saja dia, begitu. Kemudian kemudian saya taat, dan Bapak berkata kepada saya, aku nanti yang mengisi pulsa datamu.
Dan saya akhirnya taat ya, saudara-saudariku. Saya mendengar pembicaraan teman saya ini, dan kami berbicara itu tidak terasa sampai 4,5 jam ya, sampai 4,5 jam kami berbicara. Dan teman-teman, saudara-saudariku tahu, hari ini sungguh Bapak mengisi pulsa data saya dengan cara yang bagaimana? Dengan caranya yang ajaib. Seseorang yang saya kenal di sini menghubungi saya. Dia menanyakan kepada saya, apakah di dekat rumahmu ada yang mau jual anjing. Kemudian saya katakan, ya dulu ada tetangga saya rencana mau jual anjing, tapi saya nggak tahu apakah anjingnya masih ada atau bagaimana, nanti saya tanyakan, saya bilang. Nah pagi tadi sekitar 6:30 saya suruh anak saya yang sulung untuk pergi ke rumah orang yang punya anjing ini. Dia katakan, suruh mami kamu datang di sini supaya lihat anjingnya dan tahu harganya. Kemudian saya ke sana, saya mendapatkan informasi harga dari anjing ini. Lalu saya menghubungi teman saya yang mencari anjing ini. Dia seperti sangat semangat, dia langsung bilang, oke, aku meluncur ke sana. Dia katakan begitu. Nah tadi siang transaksi penjualan anjing sudah terjadi. Nah setelah pulang dari rumah orang yang jual anjing itu, teman saya ini ya, setelah mengantarkan saya sampai di rumah saya, dia memberikan uang 100.000 kepada anak saya. Dia tidak mau langsung ke saya, mungkin dia rasa segan, ini untuk jajan gitu. Kemudian tidak lama teman saya yang membeli anjing ini pulang. Si pemilik anjing tadi nelpon saya, suruh datang ke rumahnya. Saya pun pergi ke rumahnya. Saya pikir ada apa. Ternyata saya dikasih lagi 100.000. Jadi saya dari kedua belah pihak mendapatkan uang 100. Biasanya saya memang membeli pulsa data untuk keperluan pelayanan saya ya. Setiap 1 bulan tuh saya beli pulsa data 200.000, karena 200.000 itu untuk 75 giga. Itu ajaib sekali ya. Ketika saya mau taat, Bapak katakan, aku nanti yang akan mengirim pulsa datamu. Ya benar, Bapak hadirkan dengan cara yang demikian. Perbuatan siapakah itu? Bukankah perbuatan Bapak kita yang ajaib? Saya belajar untuk segala sesuatu menyerahkan apapun dalam hidup saya, terserah Bapak. Kalau Bapak yang pilihkan, pasti itulah yang terbaik untuk saya. Seperti itu. Jadi saudara-saudariku, saya seperti di awal tadi saya katakan, ini hanya kesaksian singkat saya. Saya berharap ya teman-teman, tanggapilah apa yang Bapak sudah tetapkan dalam hidupmu. Kalau engkau terpanggil, engkau dipilih, janganlah engkau menoleh ke belakang. Ingatlah seperti Lot dan istrinya yang Bapak perintahkan untuk meninggalkan kota itu, karena kota itu akan Bapak lenyapkan, karena begitu banyak dosa yang ada di sana. Janganlah engkau menoleh ke belakang supaya engkau tidak seperti istri Lot. Oleh karena terikat dengan harta dunia, akhirnya dia gagal dan dia tertinggal. Saya bukan orang yang fasih lidah. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan penjelasan-penjelasan dari apa yang saya katakan di kesaksian ini ya. Saudara-saudariku, teman-temanku, sebenarnya saya masih sangat-sangat bersedih atas mimpi saya itu, karena keempat pribadi yang menerima surat dari Tuhan Yesus itu membuangnya. Mereka hanya memilih uangnya. Mereka berkata,
surat ini tidak penting, kami butuh uang. Begitu mereka katakan. Saya mengingat itu, saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Saya menahan air mata saya. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sebenarnya mengasihi engkau. Tapi kenapakah engkau menutup hatimu? Engkau lebih memilih mamon. Engkau mengira dunia ini masih dapat engkau nikmati dengan lama. Tidaklah demikian. Bapakku berkata, waktunya sudah sangat singkat. Enyahlah engkau, hai orang-orang bodoh. Enyahlah engkau. Engkau buta tuli dan telanjang. Menyesal dan merugilah engkau. Manakala hari besar itu tiba, engkau yang masih mengingini kenikmatan-kenikmatan dunia ini, engkau akan lenyap oleh kenikmatan dunia ini. Engkau akan dilenyapkan oleh keinginan dagingmu sendiri. Sebab Bapakku di surgalah pemilik langit dan bumi. Dia akan melaksanakan segera apa yang sudah Dia tetapkan. Janganlah khawatir akan hari esokmu, makan minummu sudah Bapa tanggung. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Bapa dengar. Saat percaya, Bapa bekerja. Saat menangis, Bapa tahu. Saat berdoa, Bapa dengar. Saat bersyukur, Bapa berkati. Saat kau perlu, Bapa tahu. Saat kau minta, Bapa dengar. Saat percaya, Bapa bekerja. Saat menangis, Bapa tahu. Saat berdoa, Bapa dengar. Saat bersyukur, Bapa berkati. Itulah janji Bapa bagi anak-anaknya. Itulah janjinya, ya dan amin. Saya pun orang berdosa. Kalau mau dihitung, semua dosa-dosa saya sudah tidak terhitung banyaknya. Tapi hanya oleh karena kasih kemurahan Bapakku saja, aku boleh menyampaikan ini kepada engkau. Dalam hal ini, biarlah Bapakku yang dipermuliakan. Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Hidup ini harus berani bayar harga. Sekalipun harus ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi. Saya katakan ini bukanlah gampang untuk dilakukan. Terpujilah Allah yang kusembah. Terpujilah
Dia untuk selama-lamanya. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya kudus. Firman-Nya agung. Firman-Nya mulia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Demikian yang bisa saya bagikan buat teman-teman saudara-saudariku di sana. Ingatlah, biarkan kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupmu. Sekarang mungkin engkau tidak mengenal, engkau tidak mengerti, tapi pada waktunya engkau akan mengerti. Ingatlah, masih ada waktu. Sekalipun hanya sedikit waktu. Tapi pakailah kesempatan yang sedikit ini untuk engkau berbalik mengikuti kehendak Bapa. Panggilannya itulah yang agung dan mulia. Haleluya, haleluya. Kasih damai sejahtera Allah Bapakku menyertai engkau. Kiranya imanmu diteguhkan sampai dengan akhir zaman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati engkau, saudara-saudariku, yang telah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bapa memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Amin.